seri kang nomor 1 apa petik samber olong-olong yang dibawakan oleh Ananda Rahma Setia dari kelas 8A. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Camat Wilayah Kecamatan Paku kepada Bapak Muhammad Imron, Sarjana Sosial Magister Manajemen. Kami persilakan. Mohon izin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. La haula wala quwata illa billahi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tatammin lisani yafqahu qawli. Ingkang hormati dumateng Bapak Akan Depak Kabupaten Kediri, Dr. Zikri,
alhamdulillah sampun kundur. Ingkang hormati dumateng Bapak Muspika Pandang Maming Pak Kapolsek apa yang mewakili anggota, dan yang hormati kepada Ibu Kepala MTS 8 dari 3 menjadi 8 beserta Bapak Ibu Guru, dan tidak lupa dan yang hormati kepada Ketua Komite MTS 8 beserta anggota, lalu Bapak Pengawas, Pak KUA, Kecamatan Padu, lalu Ibu Kepala Desa Menang, saking Kepala SDMI, Kepala SDMI yang ada di Padu, lalu Bapak Ibu Wali Murid, Wali Murid kelas 9 ingkang diwisuda, serta anak-anakku semua, anak-anakku semua kelas 9 yang diwisuda, yang berbahagia, Bapak Ibu hadirin ingkang sedaya mawon ingkang berbahagia. Pertama-tama mohon panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat Imam Muhammad dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita semua bisa hadir, bisa berkumpul, bisa bersilaturahim dalam acara akhir sanah dan wisuda Purnawiyata MTS 8 Kediri. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Keduanya salat salam tansah kunjuk pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu-ibu ingkang hormati, terima kasih atas waktu yang disampaikan kepada kami. Bapak Ibu yang hormati, tentunya kita berterima kasih bisa menghadiri acara ini di Kepala MTS Bunyanik. Memang mungkin wisuda kali ini tadi mungkin sudah disampaikan, kita tahu bahwa selama 2 tahun tidak ada agenda seperti ini, dan alhamdulillah mungkin tahun ini panjenengan bisa melaksanakan seperti ini, meskipun kita semua masih harus memperhatikan rambu-rambu yang diberikan pemerintah. Memang kita bersyukur Bapak Ibu, kita bisa melaksanakan seperti ini, tentunya bersyukur. Namun saya juga artinya wanti-wanti, pesan kepada kita semua. Memang kemarin Nun Sewu Bapak Presiden memang sudah mengumumkan kepada kita semua, artinya pemerintah, Bapak Presiden sudah menyampaikan kalau kita di ruang terbuka sudah bisa tidak bermasker. Makanya belum izin tidak bermasker karena kebetulan kalau kita ngomong ini memang damai masker itu ada suara kita juga terganggu. Namun Bapak Ibu, tentunya ini kita juga pesan kepada kita semua, bahwa kondisi COVID yang saat ini insya Allah mereda, kondisi COVID yang saat ini mereda, ini mari sama-sama kita semua tetap menjaga, Bapak Ibu. Dalam arti monggo panjenengan masing-masing menjaga biar diri kita niki ampre tetap sehat itu pribadi. Kalau meskipun pemerintah wis mulai di ruang-ruang terbuka panjenengan dalam melakukan aktivitas bisa tidak memakai masker. Namun kalau di fasilitas
di transportasi dan sebagainya kita diharapkan tetap bermasker. Nah ini monggo, panjenengan semua tetap menjaga. Apa ini saya sampaikan, biar kita semua non-sewu, apa istilahnya bukan terlalu kebablasan kan ini. Jadi kita ya pelan-pelan bertahap, ya semoga kita berdoa mawon nanti kondisi yang baik ini yang COVID sampun terjaga landai ini seterusnya tidak ada. Dan tentunya kepada anak-anak, kepada anak-anak semua ini tetap dijaga. Panjenengan pribadi tetap menjaga piye ampun tubuhnya kondisinya tetap sehat. Jadi makanya ini saya sampaikan karena apapun di Kabupaten Kediri ini masih diberlakukan sesuai keputusan dari pusat dan ditindaklanjuti oleh surat edaran dari Nasduk. Jadi dhewe niki tasik PPKM level 2. Ngoten nggih. Dadi sedaya kersane kersa. Cuma niki alhamdulillah dari kita yang sudah di atas sudah agak memberikan kelonggaran. Makanya ini tolong bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Artinya kita ini masih terikat dengan aturan yang ada. Makanya ini tolong kita semua termasuk kepada wali murid yang penting nek pesene niki keresan warga Paku kathah ini. Khususnya warga Paku, mungkin ada yang warga tadi saya dengar itu ada yang dari Gampeng terus Gurah, nah termasuk warga lain terutama warga Paku. Kenapa nomor ini berlaku untuk umum bonus. Yang penting kita semua nun sewu Bapak Ibu, pesen kula mari kita tingkatkan bahwa perilaku kita, perilaku hidup kita, perilaku hidup yang sehat, yang bersih ini selalu kita budayakan. Terus kaping kalih Ibu, kita ini belum lama setelah menjalani COVID. Beberapa waktu yang lalu juga diramaikan dengan berita. Napa Bapak Ibu? Penyakit hepatitis akut. Penyakit hepatitis akut. Waktu saya rapat koordinasi dengan Bapak Ibu Kades, saya tanya semua, apakah ada kasus di tempat panjenengan? Nah, saya dilapori itu dari warga Bendung, ada yang sakit seperti itu. Makanya pesan saya sami, semua penyakit ini harus kita hadapi dengan waspada, menjaga diri, perilaku hidup yang baik, perilaku hidup yang bersih, biar tidak ada yang sakit. Jadi kalau ada yang sakit mungkin kabeh dadi PR. Misalnya nanti kalau anak-anak kemarin contohnya kalau anak-anak ada yang sakit COVID, akhirnya sekolah nih diliburkan, seperti itu. Seneng. Kadang saya diliburkan seneng oleh daring. Padahal tadi sudah disampaikan di kepala sekolah hampir 2 tahun daring. Sebetulnya malah sibuk daring. Tatap muka ngeten niki kok. Awake dhewe itu kalau tatap muka ilmu yang kita sampaikan itu saged tersampaikan dengan baik. Nanti daring iki sing melu daring iki cah wis adu sapa kok gak ngerti kadang-kadang. Makanya alhamdulillah ini sudah bisa daring. Saya pun bangga Bu, seneng melihat kegiatan anak-anak sekolah sudah bisa mulai tatap muka atau offline. Ini saya lebih suka, karena kalau kemarin waktu kita masih daring itu anak-anak itu di rumah terus penggawaannya makan ngeten situ sing dulu kurus bisa menjadi gemuk, karena kurang itu makanya alhamdulillah sudah bisa normal tatap muka. Ini tentunya menjadi lebih baik. Doa kita semua mari kita jaga wilayah kita, Kecamatan Paku
mari kita pertahankan, jangan sampai ada yang sakit lagi, ya. Tidak ada yang sakit, semuanya kita doakan bisa menjaga kesehatannya dengan baik, termasuk tidak muncul lagi penyakit-penyakit yang lain, ya. Bapak Ibu yang dihormati, adik-adik yang berbahagia, ya. Ulang ini, nek di hadapan anak-anak MTS ini saya ingat sekian tahun yang lalu, ya. Tadi betul yang disampaikan Pak Kepala Kakan Depak, ya, Pak Kandepak. Mungkin dari anak nanti ada yang bisa menggantikan sebagai Pak Dan Ramil, ada yang bisa menjadi Pak Kapolsek, Pak Camat. Loh, Pak jenengan harus bangga, ya. Kita harus bangga. Pak Camat Kagu ini juga alumni MTSN. Nah, tak estu niki Pak Kawan niki, Pak Kawan niki. Rencang niki adik kelas ini. Alhamdulillah saya dengan Pak Kawan ini satu alma mater. Nggih. Nah, mengapa ini saya sampaikan biar adik-adik semangat. Ternyata masih alumni MTSN iso dadi camat. Alhamdulillah, betul tadi yang disampaikan. Belum lagi yang jadi Kapolres, banyak alumni MTSN jadi Pak Kapolres, ada yang jadi dandim banyak. Belum lagi yang lain. Ya. Karena saya jadi camat tak cerita mau. Jadi adik-adik harus bangga. Ya. Bapak Ibu wali murid pun berkecil hati. Ya. Panjenengan menyekolahkan anak-anak panjenengan, menitipkan di MTS 8 ini, jangan berkecil hati, justru bangga. Ya, bangga. Karena yang saya rasakan Bapak Ibu dengan kita belajar di MTS, alhamdulillah bekal ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita dulu itu menjadi bekal kita setelah kita hidup di masyarakat. Setelah kita hidup di masyarakat ini, ya. Jadi alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, monggo setelah ini nanti anak-anak semua bisa melanjutkan yang disenangi, ya. Tadi bisa ke MAN, bisa ke SMA, monggo, ya. Setelah ini berjuang, tapi jangan lupa nanti dimanapun sekolah, dimanapun ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita di sini tolong bisa diamalkan dengan baik, diamalkan dengan sebaik-baik. Nah, jadi jangan berhati ya, untuk anak-anak semua. Tentunya Pak Camat juga mengucapkan selamat ya, kepada adik-adik semua wisudawan dan wisudawati ya, yang dilaksanakan wisuda pada hari ini. Meskipun tadi disampaikan sama Bu Umiani belum ada pengumuman lulusan ya, belum, tapi saya yakin nanti anak-anak lulus semua ya. Saya doakan anak-anak yang di wisuda pada hari ini lulus semua. Dan tadi yang sakit nih, yang sakit juga bisa lulus, dan kita doakan semoga cepat sembuh ya, cepat sembuh ya, itu. Dan dari semangat setelah ini, karena betul yang disampaikan Pak Kakan Depak tadi, adik-adik masih punya jenjang pendidikan yang banyak ya. Setelah dari MTS bisa ke SMA, bisa ke MAN dan SMK dan sebagainya, nanti masih harus kuliah lagi, menempuh ilmu yang lebih tinggi ya, untuk menjadi orang-orang yang akan berguna bagi bangsa dan negara ini ya. Terus yang terakhir, ibu-ibu dari kami yang memberikan kata ya, Pak Camat ini memang tugasnya rono-rono. Ini kulonku yang mumpung panggil warga Pagu sedoyo ya, Bukades. Niki kula tak melu titik pesen nggih Bu Kepala Sekolah. Kula namung derek nyuwun tulung dumateng ibu-ibu wali santri, wali murid sedaya. Khususipun sing daleme masuk wilayah Kecamatan Pagu. Napa pesene Pak Camat sing terakhir? Nggih. Pak Camat itu kan duweni tugas. Niku suksese napa?
pajak bumi dan bangunan. Nah, dan ya, mesti kalau ada tamu dulu ngatakan iki, ya, awake dhewe itu duwe kewajiban bayar pajak bumi dan bangunan. Kalau nggak kritik iki, panjenengan tak dungakno rezekine kathah. Amin, ya. Untuk nek rezeki di rezeki panjenengan pun longgar, tolong sing duwe tanggungan pajak ya sebagian rezeki ini dan damel bayar pajak. Bayari pundi, bayari saged teng pundi-pundi saniki. Lewat pemerintah desa saged, langsung teng kecamatan ki saged, panjenengan bayar teng Indomaret, teng Bank Jatim, teng BRI ki saged. Nggih. Dadi mungkin panjenengan ambek blonjo nang Indomaret bayar pajak bisa nggih saged. Nggih. Dados niku Bapak Ibu khususipun warga Kecamatan Dagu, Pak Camat nderek pesen, mari kita sukseskan apa yang menjadi kewajiban kita, nggih. Lanten napa Bapak Ibu, batas waktune bayar pajak niku namung ngantos bulan Juli, nggih, sampai akhir Juni. Pramila kula njaluk tulung khususipun warga Dagu, nggih. Wis tak dongakno rezekine kathah karo Gusti Allah diparing rezeki ingkang kathah, nggih. Yen wis rezekine akeh sebagian damel nyicil bayar pajak, nggih. Mungkin mekaten Bapak Ibu ingkang saged kula sampaikan sepeda malih saya ucapkan selamat kepada anak-anak kita, nggih, lulusan MTSN 8 Kediri. Semoga akan menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang bangga, anak-anak yang soleh, yang solehah, dan menjadi kebanggaan orang tua kita, menjadi kebanggaan bangsa dan negara kita. Demikian, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan salawat mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman siswa-siswi berprestasi Madrasah Sanawiyah Negeri 8 Kediri tahun ajaran 2021-2022 kepada Bapak Badi Susanto, Magister Pendidikan Islam, selaku Wakil Kepala Bidang Akademik, kami silakan. Surat keputusan Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 8 Kediri nomor 28 tahun 2022 tentang daftar siswa-siswi berprestasi akademik kelas 9 Madrasah Sanawiyah Negeri 8 Kediri tahun pelajaran 2021-2022. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 8 Kediri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 8 Kediri tentang daftar siswa-siswi berprestasi akademik kelas 9 MTSN 8 Kediri tahun pelajaran 2021-2022. Pertama, memutuskan nama siswa-siswi
berprestasi akademik kelas 9 Madrasah Sanawiyah Negeri 8 Kediri tahun pelajaran 2021-2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kediri pada tanggal 23 Mei 2022. Kepala Madrasah Siti Umihani ditandatangani. Lampiran surat keputusan Kepala MTSN 8 Kediri tentang daftar siswa-siswi prestasi akademik kelas 9 tahun pelajaran 2021-2022 nomor 28 tahun 2022 tanggal 23 Mei 2022. Daftar siswa-siswi berprestasi akademik kelas 9 Madrasah Sanawiyah Negeri 8 Kediri tahun pelajaran 2021-2022. Nama Dea Cinta Pratiwi, kelas 9A, peringkat pertama. Rosidana Puratul Ayuni, kelas 9A, peringkat kedua. Nur Himatul Khalifah, kelas 9A, peringkat ketiga. Untuk nama-nama yang telah disebutkan tadi, dimohon untuk naik ke atas panggung dengan didampingi oleh bapak atau ibu wali siswa. Sekali lagi atas nama Dea Cinta Pratiwi, kelas 9A, Rosidana Puratul Ayuni, kelas 9A, dan Nur Himatul Khalifah, kelas 9A, dimohon untuk naik ke atas panggung dengan didampingi oleh wali siswa. Untuk kelas 9B, Arya Rizky Al-Farisi, peringkat pertama. Naura Prameswari, peringkat kedua. Siti Lutfi Nihatus, peringkat ketiga. Untuk Ananda Arya Rizky Al-Farisi, kelas 9B, Naura Prameswari, kelas 9B, dan Siti Lutfi Nihatus, kelas 9B, dimohon untuk naik ke atas panggung dengan didampingi oleh bapak dan atau ibu wali murid. Kelas 9C, Lutfi Anissa, peringkat pertama. Ovelia Desrina Putri, peringkat kedua. Nala Farhana, peringkat ketiga. Ananda Lutfi Anissa, kelas 9C, Ovelia Desrina, kelas 9C, dan Nala Farhana, kelas 9C, dimohon untuk naik ke atas panggung dengan didampingi oleh bapak, ibu wali siswa. Dalam Bapak Ibu, nama-nama yang disebutkan tadi adalah nama-nama siswa, siswi berprestasi akademik tingkat kelas 9 pada masing-masing rombongan belajar. Jadi nanti di akhir pengumuman akan disampaikan peringkat paralel kelas 9 nanti akan diumumkan oleh Bapak Dadi Susanto. Sekali lagi, bagi nama-nama telah disebutkan tadi, dimohon untuk naik ke atas panggung guna menerima penghargaan. Mohon agak maju saja, Bapak. Orang tua Lutfi Anissa, kepada Ibu Kepala MTSN 8 Kediri dimohon berkenan memberikan penghargaan.
Sekali lagi kami ucapkan selamat dan sukses kepada anak-anak yang telah meraih predikat siswa-siswi berprestasi akademik kelas 9 MTSN 8 Kediri tahun pelajaran 2021-2022. Siswa-siswi berprestasi akademik kelas 9 dan kelas 9A, 9D dan kelas 9C. Untuk pengadaannya bisa dilihatkan ke depan tanpa untuk membaca. Ibu Kepala Madrasah untuk berkenan kembali ke tempat dan anak-anak bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Selanjutnya untuk kelas 9 Do peringkat pertama Ananda Aksan Amudi Putra, peringkat kedua Ananda Adi Nugroho, peringkat ketiga Ananda Ani Famia Ardianti. Kepada Ananda Ahsan Jahmudi Putra kelas 9D, Ananda Adi Nugroho kelas 9D, dan Ananda Ani Fania kelas 9D dipersilakan naik ke atas. Saya ulang lagi, dipersilakan naik ke atas bersama dengan wali murid. Untuk kelas 9E peringkat pertama Ananda Zalfa Nada Khairun Nisa, peringkat kedua Ahmad Hafid Fajar Ulya, peringkat ketiga Ananda Lydia Aklis Amelia Husna. Kepada Ananda Zalfa Nada Khairun Nisa kelas 9E, Ahmad Hafid Fajar Ulya kelas 9E,
Ananda Nindya Afris Amelia Husna, kelas 9E. Disilakan naik ke atas panggung bersama dengan wali murid. Kelas 9F, peringkat pertama, Dela Safala Nur Aprilia. Peringkat kedua, Agni Deswita Nur Kholida. Peringkat ketiga, Arianti Pangestu. Kepada Ananda Dela Safila Nur Aprilia, kelas 9F. Agni Deswita Nur Kholida, kelas 9F. Arianti Pangestu, kelas 9F. Disilakan naik ke atas panggung bersama Bapak Ibu Wali Murid. Anak-anak untuk propertinya nanti mohon untuk tidak dilepas karena nanti akan ada sesi foto bersama dengan wali kelas setelah acara. Jadi diganti akan ada sesi foto bersama wali kelas sebagai kenang-kenangan. Kepada Ketua Komite MTSN 8 Kediri, dimohon berkenan memberikan penghargaan. Kepada Bapak Ketua Komite atau yang mewakili, dimohon berkenan untuk naik ke atas panggung memberikan penghargaan kepada siswa-siswi berprestasi akademik tingkat kelas 9 untuk kelas 9B, 9E dan 9F. Setelah menggelar penghargaan untuk berfoto bersama siswa-siswi berprestasi. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Pengurus Komite MTSN 8 Kediri dan dimohon pada anak-anak dan wali siswa untuk kembali ke tempat.
Peringkat pertama Ananda Sinta Naili Hidayah. Peringkat kedua Ananda Natasha Nirmala Margareta. Peringkat ketiga Ananda Indi Dwi Rahmawati. Kelas 9H. Peringkat pertama Ananda Devita Intan Merliana. Peringkat kedua Ananda Putri Husnun Nafiah. Peringkat ketiga Ananda Sofiratul Faiza. Disampaikan pada Ananda Sinta Naili Hidayah kelas 9B, Natasha Nirmala Margareta kelas 9B, Indi Dwi Rahmawati kelas 9B, Ananda Devita Intan Tariana kelas 9H, Ananda Putri Husnul Nafiah kelas 9H, Ananda Sofiratul Faizah dari kelas 9H. Dimohon berkenan untuk naik ke atas panggung beserta wali siswa. Kelas 9I. Peringkat pertama Ines Alfi Iklila Salsabila. Peringkat kedua Dewi Handayani. Peringkat ketiga Nova Zerbina Artika Dewi. Kepada Ananda Ines Alfi Iklila Salsabila dari kelas 9C, mohon maaf, kelas 9I, Dewi Handayani kelas 9I, Nova Zerbina Artika Dewi dari kelas 9I, mohon naik ke atas panggung beserta wali siswanya. Kelas 9J. Peringkat pertama Ananda Fajar Abdul Habibullah. Peringkat kedua Ananda Zakia Hana Zahro. Peringkat ketiga Ananda Rahel Dwi Hapsari. Kepada Ananda Fajar Abdul Habibullah kelas 9C, Ananda Zakia Hana Zahro kelas 9C, Ananda Rahel Dwi Hapsari kelas 9C, dimohon untuk naik ke atas panggung guna menerima penghargaan. Dan dimohon berkenan kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Muniruddin selaku pengawas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri untuk menyerahkan penghargaan kepada siswa-siswa berprestasi untuk kelas 9 kelas 9H, kelas 9I dan kelas 9C. Ah
nanti akan disampaikan juara parade kelas 9. Bisa jadi nanti salah satu di antara yang dipanggil nanti bisa dapat 2 kategori. Nah, siapa yang kira-kira nanti? Bapak pengawas untuk berfoto bersama siswa terlebih dahulu. Disampaikan terima kasih kepada anak-anak dan wali siswa bisa kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. Berikutnya untuk siswa-siswi berprestasi secara paralel, peringkat ketiga Ananda Arya Rizky Al-Fariji kelas 9B. Peringkat kedua Ananda Dea Cinta Pratiwi kelas 9A. Dan peringkat pertama apa ini? Yaitu Ananda Lutfi Anissa kelas 9C. Mohon perkenan untuk Ananda Lutfi Anissa kelas 9C beserta wali siswa. Kemudian Ananda Dea Cinta Pratiwi kelas 9A dan Ananda Arya Rizky Al-Farisi kelas 9B untuk naik ke atas panggung guna menerima penghargaan. Nanti supaya di sebelah kanan, sebelah kanannya Ananda. Dan dimohon kepada
prioritas. Melanjutkan dengan ucapan selamat. Ibu Kepala Madrasah dan Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah bergelar kembali ke tempat. Terima kasih kami haturkan pada Bapak Muhammad Iman Jamiah Sosial, Magister Manajemen, dan bahkan pengajian pada siswa-siswi berprestasi. Beliau diumumkan pada seluruh siswa-siswi untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Sekali ini kami umumkan pada seluruh siswa-siswi untuk menempati tempat duduk yang disediakan karena prosesi akhir sanah dan wisuda purnawiyata akan segera ditutup. Terima kasih Bapak Ibu, demikian tadi pembacaan surat keputusan siswa-siswi berprestasi. Ada yang kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi akhirus sanah dan wisuda purnawiyata siswa MTSN 8 Kediri selesai. Siswa kelas 9 MTSN 8 Kediri tahun pelajaran 2021-2022 saya nyatakan ditutup. Ibu Kepala Madrasah dan Wakil Kepala Madrasah meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri.
kita telah berada di penghujung acara. Demikian acara akhirus sana dan wisuda purnawiyata siswa MTSN 8 Kediri tahun ajaran 2021-2022. Atas segala kekurangan dan kesalahan, kami selaku pembawa acara mohon maaf. Kami ucapkan selamat jalan, teruslah bermimpi, wujudkan harapan-harapan menuju masa depan cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.